Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di kami komunitas Depok Gue yang sekian lama kita istirahat karena pandemi COVID-19. Pada kesempatan kali ini gue sama teman-teman dari komunitas datang ke senior seniman mungkin Mahagenta Band, Bang Uyung. Iya. Terima Kasih Bang Uyung udah menyempatkan waktunya buat ngobrol santai. Nah kebetulan kita nih dari komunitas Bang, komunitas Depok Gue yang tagline-nya tuh sederhana Bang. Medium mikirin kota Depok, manusia mikirin kota Depok. Karena kita melihat fenomena yang di Depok itu banyak orang besar di Depok, banyak orang-orang hebat di Depok, bahkan banyak budayawan-budayawan di Depok kayak semacam Rendra almarhum, ya banyak lah ya, gitu. Tapi kayaknya Depok nih gini-gini aja gitu. Depok nih gini-gini aja. Kita coba diskusi ke beberapa teman-teman aktivis, ke beberapa mahasiswa, ya ternyata juga nggak terlalu signifikan juga gitu tentang perubahannya. Nah, kita kepengen nanya formulasi apa sih Bang sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk apa ya, bukan mengubah sih, paling enggak meningkatkan kecintaan manusia Depok terhadap kotanya. Gitu. Ya. Lah kalau dari sisi pemerintahan mungkin dengan program dan lain-lain bisa gitu. Ya. Tapi kan faktanya hari ini enggak signifikan Bang. Nah, komunitas-komunitas pun banyak gitu, tapi juga rasa-rasanya masih belum mengena di masyarakat Kota Depok. Ya saya juga kurang paham juga nih, karena cairnya masyarakat Depok ya. Gitu. Nah saya juga sebenarnya ngajak ini Bang, namanya Habib Isal. Habib Isal, kebetulan beliau ini Habib muda pegiat agama. Yang hari ini lagi sedang cintanya sama musik. Alhamdulillah. Sama musik. Ya coba kita komunikasi ke sini, kita silaturahmi sama senior kita Bang Uyung. Tadi kita udah nyaksiin ya Bib ya, udah nyaksiin apa latihan bareng Mahagenta. Ini ada yang menarik terkait akulturasi musik tradisional dengan modern. Ini bagaimana Bang bisa tercetus atau berpikir bahwasannya memadukan musik tradisional dengan modern ini gimana Bang? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sandy, makasih juga nih udah main ke sini ya. Siap. Karena kita ada di pelosok juga nih, jadi jarang-jarang teman-teman main ke sini gitu ya. Mendengar tadi paparan di pertama, rasanya ada dua pertanyaan besar yang pengen diajukan ke saya, ke forum kita malam ini gitu. Saya coba ulas yang terakhir dulu ya, mengenai akulturasi budaya tadi. Sebenarnya kalau saya dan Mahagenta sendiri sih pengennya tuh mendekatkan lagi budaya Indonesia tuh kepada masyarakatnya gitu. Sebenarnya masyarakat kita tuh nggak lupa gitu dengan budayanya dia, cuman sudah berjarak gitu loh. Nah itulah kampanye-kampanye yang dilakukan oleh Mahagenta beserta teman-teman di sini. Bagaimana caranya meng-create sebuah karya seni itu menjadi satu hal yang sangat diminati oleh masyarakat ya, di full range gitu, segala umur gitu. Nah dari perpaduan itulah kita coba menawarkan gagasan-gagasan baru terhadap komposisi, aransemen maupun teknik presentasi penyajian, sehingga ini bisa satu hal yang akrab buat masyarakat gitu. Apalagi anak-anak muda sekarang ya kan, kiblat keseniannya udah kemana-mana tuh gitu. Kita bukannya bilang bahwa dari mereka nggak bagus, tapi sayangnya mereka banyak melupakan nih apa yang menjadi modal utama ya sebuah budaya kita yang harusnya bisa menjadi aset gitu loh, baik aset tak benda gitu yang bisa menjadi kebanggaan kita gitu loh Mas Sandy, menurutku. Ya harusnya gitu. Kan seni kita yang warisan leluhur itu bisa jadi aset ya. Iya betul. Dan itu harusnya dilakukan secara simultan ya, baik dari pekerjanya, kemudian penikmatnya, kritikusnya gitu. Dan satu hal yang nggak kalah pentingnya adalah pemerintah dalam hal ini, dukungannya gitu. Gitu ya. Saya menyambung coba dari pertanyaan yang pertama tadi ya. Bagaimana khususnya kita ini Mahagenta juga termasuk di Depok lah gitu. Gimana caranya menggeliatkan
sebuah seni itu menjadi sebuah ekonomi kreatif ya, menjadi bahan jualan dengan tanda kutip, bahwa ini menjadi aset Kota Depok juga. Ya. Itu saya melihatnya harus melihat apa sih 3 sinergi yang berkepentingan. Oke. Kang Sandy, Siap. 3 sinergi yang berkepentingan, yang sangat berkepentingan sekali itu adalah sebenarnya pemerintah dalam hal ini gitu. Masyarakat pelaku seni itu bukannya nggak mau ya melakukan terobosan-terobosan, tapi ya kita terus terang bahwa dalam hal ini banyak hal yang dibutuhkan ya, fasilitas, sarana, kemudian kebijakan, itu kan yang sebenarnya menjadi modal buat kita gitu loh. Ada nggak sih Kang yang terasa hari ini peran pemerintah buat Mahagenta sendiri lah khususnya, ada kerasa nggak? Oke, kalau untuk pemerintah pusat sih saya sudah merasakan ya bahwa ada bantuan pemerintah melalui Badan Ekonomi Kreatif gitu. Nominalnya agak lumayan tuh Kang Sandy, misal ada 1,2 M waktu itu dalam bentuk alat-alat gitu ya, sudah direalisasi, dan 4 miliarnya untuk bangunan itu segera masih dalam verifikasi gitu. Nah, dalam hal ini kita di Depok ini setidaknya juga memberikan dorongan-dorongan yang tipikal dengan itu gitu, baik dukungan ya spirit ya, finansial, kemudian kebijakan terutama. Saya sebenarnya ada satu gagasan yang menarik nih, misal buat pemerintah Kota Depok. Wah, kebetulan. Misalnya gini, setiap tempat hiburan di Depok itu wajib menyelenggarakan kesenian pertunjukan tradisional gitu, setidaknya seminggu sekali. Untuk menambah kecintaan. Iya, di samping itu juga buat menambah tumbuh suburnya kelompok-kelompok kesenian tradisional ini kan. Sebenarnya itu kan hanya butuh tanda tangan saja gitu ya, semacam peraturan daerah atau sebagainya. Dan ini saya rasa akan meriah kita gitu loh dengan budaya kita nanti gitu. Demikian sudah. Kan keren kan? Keren juga. Dan ya, karena memang sebetulnya orang nggak lupa ya. Nggak lupa sebenarnya, hanya ada jarak aja yang harus betul harus dideketin lagi gitu mereka dengan budaya ya, dengan seminggu sekali itu bagus banget sih. Iya. Dan juga introspeksi juga ya buat teman-teman pekerja seninya nih di Depok gitu. Mungkin gini, kenapa sih pemerintah nggak bantuin kita gitu? Itu sebenarnya harus ada introspeksi dan retrospeksi ya. Ya mungkin karya kita memang harus lebih bernas lagi, mungkin harus lebih diasah lagi, lebih menghasilkan gagasan yang brilian lagi, sehingganya siapapun investor kah, pemerintah mau untuk memberikan dukungan-dukungan yang kita butuhkan gitu. Ada satu pertanyaan yang sampai sekarang tuh masih ada yang belum keluar nih Kang. Gitu. Tadi kita ngobrol-ngobrol di depan. Kang Uyung nih nggak setuju gitu, musik itu jadi pemersatu, gitu, nggak setuju. Lah, yang mau saya tanyain, Kang, menurut Kang Uyung nih, apakah musik bisa jadi inisiator, jadi apa ya, pembangkit gairah lah untuk kecintaan warga terhadap kotanya dari musik? Ya, ini harus ditarik satu benang merah yang kita perlu uji ya, kebenaran dengan kalimat itu gitu. Kalau memang musik itu bisa mempersatukan banyak hal, saya sampai detik ini belum melihat belum ketemu. Belum melihat itu. Yang ada cuma hanya sebatas euforia. Misalnya saya ngefans terhadap satu kelompok musik A gitu loh. Kemudian kita bersatunya tuh hanya karena pengen nonton musik itu aja, nggak kemudian kita menjadi benar-benar yang solid ya, menjadi satu kesatuan, satu warga negara yang utuh atau warga kota yang utuh gitu. Karena selesai itu ya dia akan lepas sebatas euforia itu aja. Atau saya kasih contoh sederhana gini, misalnya saya lagi berantem dengan pasangan saya gitu. Kemudian apakah musik jadi mempersatukan saya gitu? Enggak juga, saya pikir. Ya selesai di acara musik itu atau di ambience musik itu kita akan tetap aja ditekan lagi gitu misalnya gitu loh. Ya ini harus kita cari, kita uji betul gitu bahwa musik itu bisakah mempersatukan umat gitu. Saya belum bisa jamin gitu. Dan ternyata bahasanya pun tidak universal ya kan? Iya, dan itu satu hal yang sangat keliru ya. Ketika bicara musik sebagai bahasa universal. Bahasa universal. Jadi ini menurut saya pribadi ya, bahasa yang sangat tidak universal itu adalah musik. Kenapa demikian? Karena musik itu mempunyai kekhasannya sendiri-sendiri gitu. Kita dengar suara kecapi,
karakternya kayak gitu. Kemudian suara bass, suara drum gitu. Jadi musik itu punya kekhasannya sendiri-sendiri. Saya pikir terlalu dangkal ya mengartikan sebuah universal itu ketika hanya kita mengatakan bahwa yang mengikat kita di dalam musik itu adalah tempo, irama, lirik, kemudian nada gitu. Tidak lantas itu juga musik itu menjadi universal. Saya pribadi tidak setuju bahwa musik itu dikatakan universal. Musik itu sangat khas dengan sendiri-sendirinya gitu. Oke. Gitu. Jadi musik itu bisa dikatakan universal ketika dia sudah berjalan sesuai tempo, sesuai fungsi, atau sesuai... Iya, saya pikir tidak cukup itu aja ya. Oh gitu. Bahwa kalau kita hanya mengkategorikan musik itu universal atas dasar beberapa aspek itu saja, saya pikir orang terlalu dangkal untuk mengartikan sebuah kata universal. Karena itu, kan gini gitu. Kang, kita tahulah beberapa kali kita ngikutin kontestasi pemilu gitu, itu mesti ada dorongan-dorongan, ada kampanye-kampanye bahwasanya setiap orang itu harus mencoblos, terus sosialisasi KPU, itu kan semua lewat musik. Lewat musik. Apakah itu nggak disebut universal, Kang? Saya pikir enggak ya, itu sebatas euforia aja gitu loh. Enggak kemudian lantas karena satu musik terus kita menjadi pilihan kita menjadi sama gitu kan. Atau menjadi visi kita, tujuan, kemudian cita-cita kita menjadi sama hanya karena musik gitu loh. Saya pikir tidak ya, bahwa musik itu belum bisa menjadi satu jaminan bahwa bisa mempersatukan kita gitu. Kita harus cari cara lain lagi untuk, ada formulasinya. Iya, ada kita harus cari cara lain untuk supaya kita bersatu. Saya pikir musik saja tidak cukup gitu ya. Bukannya musik tradisional dan modern punya warna yang berbeda ya? Betul. Ternyata bisa disatukan, bukan berarti memang musik benar universal ya kan? Bukan, universalnya bukan seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan suatu hal yang universal ketika kedua warna disatukan kemudian menjadi suatu warna baru. Ya sama, bahwa terlalu dangkal rasanya untuk menyatakan bahwa suatu hal tersebut menjadi universal gitu. Tidak ada kata-kata yang bisa menerjemahkan sebuah keuniversalan gitu. Tapi kan kalau seandainya nih Kang, tadi Kang bilang musik nggak sesederhana itu kalau bicara universal. Tapi kan nggak juga parsial. Nggak juga parsial artinya dikonotasikan satu, kayak contoh bicara angklung seumpama. Iya. Bicara angklung. Nah kalau bicara angklung ini kan nggak parsial gitu, nggak parsial cuman angklung ritmenya A, B, C seumpama. Tapi kan bisa jadi tempo, bahkan bisa jadi sebuah alunan-alunan musik yang kita pikir asik juga didengarnya gitu. Iya, yang bisa kita kategorikan adalah ketika beberapa hal yang perbedaan itu tadi, karakter ketika kita gabungkan menjadi sebuah harmonisasi yang baik gitu loh. Oke. Dan itu kita tidak bisa bilang bahwa itu universal gitu. Gitu. Saya mau coba mengadopsi semua tadi kata-kata Kang Uyung ya. Kalau bicara musik heterogen, karena nggak universal. Betul. Mereka masing-masing punya ritme sendiri, punya tempo sendiri, punya ciri khas sendiri. Bukan ritme tempo sendiri ya, punya ciri khas, aura ya, karakter. Oke. Nah, artinya kalau bicara psikologi, musik ini sebenarnya cair. Betul. Cair. Ya. Sepakat ya Kang? Sepakat. Cair. Betul. Nah, saya melihat gini Kang, teman-teman Depok gue nih ngelihat gini. Beberapa kali kita bikin diskusi, Depok itu kota yang sangat heterogen. Iya. Dia bukan kota homogen seperti halnya Jawa Timur sumpama. Cianjur misalnya. Cianjur sumpama, enggak. Dia ini benar-benar heterogen. Iya. Bahkan data BPS terakhir itu Betawi itu udah nggak lagi ngedominasi. Iya. Betawi itu udah nggak ngedominasi. Yang ngedominasi justru Jawa. Yang ngedominasi itu justru Batak dan lain-lain lah. Iya. Gitu. Nah, ini kan punya khas sendiri. Punya khas sendiri, punya aturan sendiri, bahkan kalau musik itu punya bunyian-bunyian sendiri. Iya. Gitu. Betul. Saya coba mau korelasi ini, Kang. Mm-mm. Nah, pertanyaannya, apa formulasi Kang Uyung ketika bicaranya musik dengan modern dan tradisional disatukan, terus enak didengar, ngebangkitin kita emosinya untuk mau ngedenger, penasaran, Iya. dengan Depok
dengan berbagai macam suku yang kemudian jadi satu. Ya berharapnya bisa kompak. Berharapnya bisa kompak gitu. Gimana, Kang? Ya, kalau dari segi pengkaryaan, saya pikir Depok harus menggali lagi ya beberapa kesenian-kesenian aslinya gitu. Karena kalau kita lihat lagi jenis kesenian di Depok itu tipikal ya. Kita harus cari runutan lagi tentang ini. Mana yang menjadi benar-benar khasnya Depok, apakah ada Tanjidor Depok atau Gambang Kromong Depok. Nah, based on itu sebenarnya kita kembangkan ya menjadi sebuah karya masterpiece misalnya. Yang ini bisa menjadi contoh buat kota-kota lain. Saya berpikir bagaimana ya caranya teman-teman Depok ini pekerja seninya untuk menjadi kota-kota lain itu menjadi iri dengan tanda kutip terhadap karya-karyanya. Gimana Jakarta bisa, Depok bisa keren gitu ya, bikin satu kemasan gitu yang mewakili atau melibatkan unsur-unsur tradisionalnya gitu. Dan semua stakeholder masyarakat. Iya, sinergi yang berkepentingan saya bilang tadi gitu. Nah kemudian yang paling penting adalah para senimannya nih, musisinya, pekerja seninya itu harus digalang supaya benar-benar guyup gitu ya, dan diberi kesadaran bahwa satu buah pesawat terbang itu terbang tidak hanya satu perusahaan yang ada di situ, Kang. Jadi dia harus kerjasama tuh, ada perusahaan mesin, ada perusahaan cat, ada bangku dan sebagainya. Nah harusnya seniman juga ini, bahwa mereka juga punya kesadaran bahwa ketika mereka bersatu itu menjadi satu kekuatan gitu. Jadi gambar besarnya itu orkestra kebangsaan. Jangan cuma komunitas yang dibanyakin. Kita kan umumnya begitu di Indonesia ini. Seneng bener tuh bikin grup kemudian bubar, bikin grup kemudian bubar. Bikin komunitas ya orang-orangnya sama gitu kan. Buat apa gitu loh, mendingan kita nggak ada komunitas tapi solid secara personal gitu loh. Dan berjalan secara gitu. kontinu. Dan itu penting saya pikir gitu. Nah, jadi percuma banyak kalau nggak guyup ya. Iya. Nah, saya kenapa Kang? Saya kenapa ngundang Habib Isal datang ke sini nih gitu. Karena di agama Islam, di agama Islam muatan seni itu kuat banget. Kuat banget tuh. Gitu. Kuat banget. Bahkan salah satu metodologi dakwah yang dipakai oleh Sunan Bonang seumpama atau kiai-kiai kita, Habib-habib kita gitu. Itu rata-rata lewat seni. Lewat musik, lewat gendingan atau apa segala macam lah, whatever apa namanya, yang jelas Islam itu kental akan kesenian. Saya mau tanya ke Habib Isal sekaligus narasumber keislaman. Dan saya pengen keluar dari mulut dia, Bang. Saya pengen keluar dari mulut dia, Bang. Coba nih, kita pengen dengar. Terkait masalah hubungan antara seni musik itu sendiri dengan agamanya. Karena udah beberapa orang, bahkan udah beberapa komunitas, Kang, ini yang begini diharamin. Ini kan jadi masalah juga bagi pegiat seni gitu. Kumaha, Bib? Kalau dari ini sih nggak bisa sebagaimana halnya musik yang ternyata tidak universal, kayaknya pendapat gue abis ini juga sama gitu. Nggak bisa dibikin universal gitu. Kan beberapa orang memang kan secara psikologis kita kan manusia tuh lebih suka berdiri di di atas bahu raksasa gitu. Kita tuh terlalu nyaman gitu berdiri di atas bahu raksasa. Pencapaian 4 ulama fikih kita itu pencapaian yang luar biasa. Nah, kita sangat takut untuk bergerak di luar peraturan itu. Dan memang secara fikih 4 imam mengharamkan musik, tapi dengan 3 alasan gitu kan. Dengan 3 alasan, saya lupa satunya. Yang pasti 4 imam itu mengharamkan musik karena di situ pasti ada orang mabuk. Ada penari telanjang, sahwat. Ada sahwat yang diumbar. Satu lagi saya lupa. Dari 2 ini aja kan kita udah bisa tarik kesimpulan gitu. Waktu itu kulturnya, zaman itu musik itu ya emang dipakainya buat itu. Jadi setiap ada musik pasti ada perempuan nari yang dia ngumbar sahwat. Yang jelas sekali itu haram secara nas ya. Dan khamar yang minuman keras yang juga secara nas diharamkan gitu. Makanya kenapa ulama mengharamkan. Nah kalau sekarang kan banyak orang yang lebih bisa nikmati seni kan gitu. Lebih banyak orang yang bisa menikmati seni gitu. Toh nyatanya dari awal Nabi pun bukannya milih
Nabi tidak pilih Sayyidina Bilal untuk azan karena hanya suaranya kenceng, tapi memang karena suaranya bagus gitu. Dari banyak sahabat yang suaranya kenceng, tapi kenapa Sayyidina Bilal yang dipilih gitu? Ya karena memang suaranya bagus gitu. Dan itu kan dari awal udah ngasih unjuk ke saya kalau ternyata Nabi pun sangat menyukai seni gitu. Ada contoh konkret nggak, Dip? Kan kalau bicara Wali Songo jelas lah. Ya. Dakwah dia pakai wayang, dakwah pakai gending, dakwah pakai gamelan dan lain-lain segala macam. Ada nggak contoh yang relevan lah untuk kita update hari ini terkait masalah Rasulullah suka musik? Lebih bisa jadi waktu penyambutan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu yang kan Tola disambut al-Badru dengan- alaina. Okay. Dan itu pun dijadikan qasidah pertama yang selalu dibaca dimanapun. Tola al-Badru itu datangnya bulan purnama. Telah datang bulan purnama pada kami kan dari Bukit Wada. Itu kan menggambarkan kalau Nabi pun sangat senang disambut dengan musik. Yang waktu itu mungkin hanya rebana aja tuh. Yang gitu kan karena memang alat musik paling lama ya. Gendang dan rebana ya. Bener nggak secara musisi? Kan emang itu yang paling tua kayaknya gitu. Karena itu mungkin yang paling gampang mereka buat waktu itu. Dengan kondisi geografis ya. Nah, artinya kan kalau tadi kita lihat dari sudut pandang agama, Kang, Islam itu memang komprehensif ya. Buat saya ya, Islam komprehensif. Ya mungkin beberapa agama lain pun sama lah. Karena setiap agama pasti bicara kebenaran. Ya. Setiap agama pasti bicara kebenaran. Nggak ada agama yang mengajarkan keburukan, nggak ada. Lah, yang menarik hari ini ada sekelompok orang yang mengharamkan musik, sementara berdirinya Islam di Indonesia lewat jalur musik. Lewat jalur musik. Nah, yang kira-kira Kang, dari paparan tadi Habib Isal, terus tadi kita udah ngobrol-ngobrol, apakah musik itu bisa mereferensikan dia terhadap agamanya, mempresentasikan dia terhadap agamanya? Saya pikir tidak ada hubungannya musik terhadap dengan agama itu. Jadi mempresentasikan nggak ada sama sekali. Oke. Jadi nggak ada hubungannya gitu. Tidak mewakili apapun gitu. Maksudnya ketika dia main musik atau ketika dia sedang menjalankan agamanya gitu. Barangkali saya termasuk yang lebih berat menyatakan haram di musiknya gitu. Meskipun saya sekarang di musik, saya mengaku itu bahwa saya telah melakukan sebuah pelanggaran gitu ya, pelanggaran secara normatif gitu. Karena setahu saya, yang saya juga nanti akan cari tahu lagi, bahwa musik yang dihalalkan, diperbolehkan gitu, maksudnya adalah musik-musik yang rebana itu tadi. Kemudian yang berdawai itu sendiri diharamkan. Itu saya mau cari tahu buat pemirsa juga di rumah. Jangan diambil hati dulu ya. Saya coba cari tahu ini bahwa yang saya tahu adalah demikian itu. Saya setuju Rasulullah juga menyetujui dengan rebana itu. Justru gini Kang, saya justru nggak mau berpikir ala Rasulullah Kang. Ala Rasulullah dalam arti kita kepengen berpikirnya out of the box aja gitu. Kayak contoh sederhana gini, kalau seandainya bicara suling itu diharamin atau gitar itu, petikan itu diharamin, kan ada beberapa hadis yang menyatakan itu. Nah, kita lebih kepada ngelihat konseptualnya, tapi nggak ngelihat kontekstualnya. Kita lebih tekstual, tapi nggak konseptual gitu. Artinya kalau seumpama itu ditarik garis itu sampai hari ini nggak relevan. Ini bukan berarti kita bilang Rasulullah nggak relevan, bukan gitu. Tapi ada kaidah-kaidah lain gitu. Setuju nggak sih lu, Bib? Dari banyak, kalau hadis, kalau kita ngebandinginnya hadis agak karena dengan banyaknya hadis yang ada ya. Karena kan kadang-kadang yang ini suka mutarodif nih, ada istilahnya mutarodif, hadis yang sana, hadis yang satu dengan hadis yang satu itu bertabrakan. Gitu. Ada yang bertabrakan. Itu kan buat gua pribadi itu pun perjalanan Rasul dalam menyelesaikan masalah umat gitu. Nah, itu pun diikuti dengan imam-imam kita. Makanya kenapa fikih itu pasti berubah gitu. Kenapa fikih pasti berubah? Karena nasnya tidak kuat dari awal. Jangan khawatir musik haram. Jadi jangan khawatir musik haram gitu. Karena itu tadi juga. Iya, karena itu tadi kan kita bisa ngelihat, kita bisa geser kemarian lah. Buktinya kalau musik haram harusnya para wali songo tidak menggunakan musik untuk membawa
membawa agama Islam gitu. Harusnya, tapi mereka pakai yang efeknya ya sekarang kita mayoritas gitu. Efeknya kita mayoritas. Berarti kan ada yang berubah di sana gitu. Ada beberapa lah petinggi-petinggi Islam pun di kita yang merubah cara beliau mengharapkan sesuatu gitu. Betul. Contohnya salah satu pendakwah dari Yaman, Habib Umar bin Hafid, beliau berani terima lukisan yang notabene di kita haram tuh. Lukisan penuh ya. Lukisan penuh, Wak. Dari lukisan ujung kaki sampai ujung rambut gitu kan haram. Sampai ujung rambut. Itu kan diharamkan kan? Diharamkan, bahkan ada hadisnya, tapi beliau terima itu. Beliau terima dan bahkan yang memberikan beliau doakan gitu. Berarti kan ada yang berubah nih. Kenapa itu diharamkan? Karena zaman dulu kan begitu ada karya seni yang sangat indah gitu, langsung disembah. Nah sekarang kan kita enggak nih. Kita justru banyak bisa menikmati karya seni gitu. Dan bahkan justru banyak sekali kayak model-model sufi ya, itu mendekatkan dirinya dengan Tuhannya lewat musik kan. Nah dari paparan kita nih Kang, yang ngalor ngidul gak jelas nih, kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya ya gue pikir lu nggak gaul juga kalau nggak kenal musik gitu. Oh itu ya. Iya. Terus terkait masalah akulturasi ini saya masih penasaran nih Kang. Nama Maha Genta nih dari mana nih? Karena kalau bicara agama nih bos, Maha itu punya Tuhan. Tadi udah sempat ngobrol di belakang. Kira-kira gitu. Maha Genta itu dari bahasa Sanskerta ya. Maha itu bukan punya Tuhan. Kalau kita mengkomparkan bahwa Maha itu adalah Tuhan, artinya kita terlalu dangkal juga memaknai Tuhan gitu. Karena kata makna itu terlalu cheap buat Tuhan gitu. Ya, makanya untuk itu kenapa dipakai di mahasiswa, di Maha Guru gitu kan, di kelompok seperti Maha Genta gitu. Maha itu seperti yang ada di kalimat tersebut. Nah, kemudian genta itu sendiri tadi adalah alat musik ya, berupa besi, dia seperti lonceng gitu. Yang sangat luas. Kenapa dari banyak nama Sanskerta tentang musik pilihnya genta? Genta itu resonansinya panjang gitu. Jadi kita bunyiin di sini, maaf mungkin saya juga agak ngawur juga nih ya, bahwa hal yang abadi itu adalah suara. Ketika kita membunyikan lonceng ting gitu, dia suaranya ini akan ada terus. Terus tidak berhenti sampai sependengaran kuping nggak begitu. Sampai kuping tidak mendengar pun gelombang itu masih terus ada. Jalan di alam semesta ini gitu loh. Entah sampai kapan gelombang itu akan sampai gitu. Dia akan terus ada gitu. Itu harapannya sih. Sangat filosofis ternyata sama Maha Genta. Sangat filosofis. Sudah berapa lama Kang berdiri Kang? 24 tahun lah. Udah bisa ditikahin lah udah. Nggak, saya sih ngeliatnya asik banget ya. Beberapa kali saya pertemuan sama teman-teman itu Kang, ada bahasa bahwasanya agama itu adalah infrastruktur budaya infrastruktur agama, kebalik, budaya jadi infrastruktur agama yang kemudian balik lagi kita tarik bahwa Wali Songo pakai gending apa segala macam. Bahkan ya saya ngelihat justru bahasa pemersatu di kita itu ya bahasa Sanskerta gitu, terkait masalah Pancasila Bhinneka Tunggal Ika itu bahasa Sanskerta. Ya ini sih saya agak sedikit apa ya, terobati aja sih ada di sini gitu. Terjawablah, oh ternyata ini begini, oh ternyata ini begitu gitu. Cuman memang yang PR buat Depok gue ini kan, Depok gue itu gini Kang, Depok gue itu ketemu berbagai macam komunitas, ketemu berbagai macam ormas, ketemu berbagai macam ya aktivis ya lingkupnya Depok lah gitu, yang kemudian mereka punya idealisme sendiri, mereka punya pemikiran sendiri, mereka punya desain sendiri buat kotanya, tapi itu nggak terakomodir. Nah pertanyaan saya nih dari semua, bisa nggak sih Kang kalau seandainya akulturasi budaya dan akulturasi etnis dan modern ini kita paduin, terus kita jadi bahan kampanye di Depok buat mempersatukan orang Depok itu biar tergugah lah gitu. Ya, saya pikir itu yang harus dilakukan sih dengan sesegera mungkin ya. Bagaimanapun upaya-upaya pemerintah kota ya harus tetap berkesinambungan, harus bisa mengakses dan menjangkau teman-teman yang concern di masalah itu gitu loh. Dia harus segera mengakses tuh Mas.
supaya ya dikasih spirit, bantuan dan sebagainya gitu. Ya sampai sekarang aja kan, ya maaf Depok nggak punya gedung kesenian ya, belum ya kayaknya. Kayaknya Bangkar sih di Sawangan. Ya itu juga jadi PR. Ya maaf nih, kalau saya Nggak usah maaf Kak, nggak usah maaf. Ini forum bebas kok. kalau saya sebagai orang pemerintah kota Depok, saya malu kota saya nggak punya gedung kesenian. Karena apa? Kesenian itu Bapak Ibu yang duduk di sana bukan barang entertain gitu. Kesenian itu bukan produk entertain ya. Yes. Kesenian itu adalah sebuah ilmu pengetahuan. Depok keren gitu. Depok gue tadi.